Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu terakhir sebelum kita memasuki Rabu Abu, kita membaca Surat Gembala Prapaskah tahun 2025. Surat Gembala dari Bapak Uskup, jumlahnya 11 halaman. Cukup lama untuk dibaca. Mudah-mudahan tidak sampai 20 menit. Tetapi ada catatan dari surat ini, apabila surat Gembala Prapaskah ini dirasa cukup panjang, maka bisa disampaikan poin-poin pokoknya saja. Karena itu pada kesempatan ini tidak semuanya saya akan baca, saya akan menyampaikan yang menurut saya poin-poin pokok dari surat ini. Judul dari surat ini adalah Pesiara Harapan dan Pertobatan Ekologis. Kepada para Bapak Uskup, para pastor, biarawan, biarawati, dan segenap umat beriman Keuskupan Agung Makassar, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi sukacita dan kegembiraan kita bersama menjalani tahun Yubileum 2025 sebagai tahun Pesiara Harapan. Hari Rabu Abu memulai masa Prapaskah tahun 2025 ini jatuh pada tanggal 5 Maret 2025. Maka dalam surat Gembala Keuskupan Agung Makassar 2025 ini diangkat tema Pesiara Harapan dan Pertobatan Ekologis. Yang pertama, Pesiara Harapan. Paus Fransiskus membuka pintu suci menandai tahun Yubileum 2025 dengan tema Pesiara Harapan melalui sebuah bulla yang berjudul Harapan Tidak Mengecewakan. Pembukaan pintu suci merupakan simbol kuat akan makna harapan dalam terang kasih Kristus bagi segenap umat beriman sebagai pesiara rohani mengarungi bahtera kehidupan ini. Pembukaan pintu suci gereja, baik di Vatikan maupun gereja katedral di seluruh dunia, termasuk pintu suci gereja katedral Makassar, mengantar kita pada perjumpaan personal dengan sang pintu utama, yaitu Yesus Kristus. Yesus sendiri menegaskan dirinya bahwa Akulah pintu bagi domba-domba itu. Perjumpaan personal dengan Yesus Kristus sang pintu utama akan menuntun setiap insan menemukan pintu keselamatan, pengharapan sejati, penghapusan dan pembebasan dari dosa atau indulgensi. Siara ke pintu suci akan mengantar para pesiara harapan berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri yang mencurahkan rahmat-Nya melalui gerejanya. Memang secara fisik kita melalui pintu suci gereja, namun secara rohani kita berjumpa pintu utama, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka dalam konteks gereja lokal Keuskupan Agung Makassar, ditentukan beberapa tempat siara yang menjadi tempat untuk mengungkapkan dan mengalami rahmat di tahun Yubileum 2025. Dilaksanakan di 5 kefikepan yang ada di Keuskupan Agung Makassar. Khusus kefikepan Makassar ditunjuk Gereja Katedral Makassar, tempat siara Pieta Sopeng, dan Gua Maria Bumi Raja Wali Makassar. Jadi ada 3 tempat siara yang ditunjuk untuk kefikepan Makassar. Di kefikepan yang lain, 4 kefikepan yang lain juga ditentukan beberapa tempat. Silakan nanti bisa mencari dan menemukan sendiri. Adapun perayaan iman tahun Yubileum 2025 akan meliputi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, Yubileum keluarga.
Yang kedua, Yubileum Pendidikan dan Sekolah Katolik. Yang ketiga, Yubileum Pejabat dan Pelayan Publik. Yang keempat, Yubileum Migran, Perantau dan Pengungsi. Dan yang kelima adalah Yubileum Karitatif, orang sakit, narapidana, difabel, cacat, dan lain-lain. Beberapa poin di atas sebagai pedoman bersama di Keuskupan Agung Makassar yang bisa kita tindak lanjuti pada tingkat kefikepan, paroki, wilayah, stasi, lingkungan, rukun, komunitas, kategorial, dan sebagainya. Maka dengan cara itu kita akan memaknai tahun Yubileum 25 yang akan dikonkretkan dalam semangat gereja sinodal. Berjalan bersama dengan Kristus, berjalan bersama masyarakat, berjalan bersama mereka yang sakit, kecil, miskin, menderita, dan difabel. Dan dengan cara itu, kita akan bersiara seperti yang diminta oleh Rasul Paulus. Tuhan yang telah memulai karya baik ini, Dia pula yang akan menyempurnakannya. Bagian kedua adalah pertobatan ekologis. Paus Fransiskus terus-menerus mengajak segenap umat beriman di seluruh dunia memperbaharui harapan dan menegaskan tekad untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan ini sebagai rumah yang ramah dan harmonis bagi semua makhluk ciptaan. Ajakan untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama merupakan respon atas krisis ekologis yang melingkupi peradaban umat manusia. Krisis ini muncul sebagai manifestasi dari paham antroposentris dan reduksionis yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Akibatnya, manusia cenderung mereduksi nilai alam hanya sebatas sumber nilai ekonomis semata, sehingga mengakibatkan berbagai macam krisis seperti perubahan iklim yang ekstrim, rusak dan hilangnya keanekaragaman hayati, ketidakadilan sosial ekonomi, dan perilaku konsumtif eksploitatif. Dalam situasi seperti itulah kita dipanggil untuk mengatasi krisis itu melalui pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis akan ditindaklanjuti melalui pendalaman tema APP selama tahun 2025 ini yang akan mendalami 2 langkah aksi dari 7 langkah aksi dari dokumen Laudato Si, yaitu mengembangkan spiritualitas ekologi, dan yang kedua adalah aksi pelibatan dan partisipasi komunitas. Kedua tema ini akan kita dalami bersama-sama dalam rukun kita masing-masing selama masa Prapaskah ini. Makassar, 13 Februari 2025. Atas nama Fransiskus Nipa, Uskup Agung Makassar. Bagian kedua dari surat ini adalah peraturan puasa dan pantang. 1. Masa Prapaskah sebagai masa retret agung yang berlangsung selama 40 hari. Dimulai pada hari Rabu Abu, tanggal 5 Maret 2025, sampai pada Sabtu Suci, tanggal 19 April 2025. Yang kedua, masa ini merupakan waktu untuk bermati raga dan bertapa. Selama masa Prapaskah ini, kita dipanggil dengan kerelaan dan kesadaran penuh menghayati dan melaksanakan pekerjaan penuh amal dan mati raga sesuai dengan konteks kita masing-masing, selain yang sudah diwajibkan. Yang ketiga, memaknai aksi puasa pembangunan selama masa Prapaskah ini, kita diharapkan mengumpulkan dana
dari usaha penghematan selama masa puasa dan pantang. Dana tersebut didedikasikan untuk perkembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat luas, serta sarana-sarana iman Katolik sebagai bentuk solidaritas dan wujud bela rasa kepada saudara-saudari kita yang lemah, miskin, kecil, dan difabel. Yang keempat, adapun kewajiban puasa dan pantang selama masa Prapaskah sesuai ketentuan berikut. 1. Masa Prapaskah mulai dari 5 Maret sampai 19 April adalah masa puasa yang dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati. Secara khusus pada hari Rabu Abu, setiap Jumat dalam masa Prapaskah, termasuk Jumat Agung, merupakan saat berpuasa dan berpantang. Kedua, berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur antara 18 sampai 60 tahun. Yang ketiga, berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, seperti berpantang dari daging, dan secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing. Misalnya, berpantang dari jajanan makanan khusus, dari minuman keras, dan dari rokok, dan lain-lain. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Mereka yang tinggal di tengah keluarga yang belum semuanya Katolik atau mendapat makanan dari dapur umum bebas dari wajib pantang, namun tidak bebas dari wajib puasa. Umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut Komuni Kudus dan sedapat mungkin mengaku dosa sebelumnya yang dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 5 Maret sampai pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus tanggal 15 Juni 2025. Demikian saudara-saudari sekalian pembacaan surat Gembala Prapaskah tahun 2025. Semoga bisa jelas dan membawa inspirasi untuk kehidupan rohani kita selama masa Prapaskah ini.